dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumeno STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Yang kasih dalam Tuhan, sampai hari ini banyak orang masih menafsirkan, oh akhir zaman masih nanti. Sebagian lagi berkata sekarang ini akhir zaman. Tetapi tahukah saudara bahwa kalau Alkitab berbicara tentang akhir zaman itu dimulai dengan peristiwa kenaikan Kristus ke sorga. Jadi dihitung akhir zaman. Kenapa disebut akhir zaman? Karena ini memang zaman terakhir, dari mulai zaman Bapa lalu beralih ke zaman Anak, dan akhirnya kita masuk pada zaman Roh Kudus. Dan zaman Roh Kudus inilah yang dianggap dan dipercaya, dan ini yang memang Alkitab gambarkan sebagai akhir zaman. Karena ini zaman terakhir, zaman anugerah, zaman pencurahan kuasa. Tetapi zaman ini juga akan menjadi zaman di mana orang benar akan diangkat dan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Sehingga saya percaya bahwa ini bukan hanya sekedar akhir zaman, tetapi kita sudah masuk pada bagian terakhir di zaman akhir kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, apa cirinya bahwa di bagian terakhir akhir zaman kita? Yang pertama, kuasa dosa meningkat. Tetapi yang kedua yang kita lihat, anugerah Allah, mujizatnya luar biasa. Dan yang ketiga, akan adanya aniaya, penderitaan, tekanan yang luar biasa. Tetapi orang benar justru akan melihat kemenangan di balik segala sesuatunya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang menyingkapkan rahasia-rahasia firman Tuhan dengan prinsip-prinsip praktis kehidupan keseharian kita, sehingga kita bukan hanya bisa menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi dapat menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Hari ini khusus kita sedang mau bicara tentang akhir zaman yang dijelaskan oleh Alkitab sebagai zaman Lot. Nah, itu akan kita pelajari. Kita tahu persis bahwa Lot adalah sepupu dari Abraham yang mengalami masa-masa yang indah pada mulanya di Sodom dan Gomora, tetapi kemudian akhirnya dia hancur di sana, dan kemudian Sodom dan Gomora mau dihancurkan oleh Tuhan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena doa Abraham, akhirnya Lot dan keluarganya diselamatkan. Tetapi karena istri Lot menengok ke belakang, dia kemudian menjadi tiang garam. Nah, sebetulnya apa yang Alkitab menggambarkan tentang zaman Lot ini menarik untuk kita pelajari dari Lukas pasal 17, Lukas pasal 17 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-37. Ini yang kita mau bahas sekarang. Atas pertanyaan orang-orang Farisi apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana, lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelaknya hal Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pulanya hal kelaknya pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom,
turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan di bawah dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan di bawah dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan di bawah dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Alkitab sudah mau menggambarkan bahwa akhir zaman akan menjadi masa yang sangat unik. Kalau ada 2 orang di ladang, yang satu bisa diangkat dan satu tertinggal. Ada 2 orang dalam rumah, yang satu bisa diangkat dan yang satu tertinggal. Dan Alkitab mau menggambarkan bahwa di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Jadi kita lihat bahwa di akhir zaman akan menjadi masa yang unik, masa yang menderita, masa yang penuh air mata, masa yang penuh kesakitan. Tapi Alkitab menggambarkan ini menarik sekali, kita lihat seperti pada zaman Lot. Pada ayat yang ke-28 saya ulangi. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Ini yang akan kita mau perhatikan di sini. Di ayat ini dikatakan, demikian juga terjadi dalam zaman Lot. Mereka makan dan minum. Apa artinya? Bahwa akhir zaman ini akan berubah seperti pada zaman Lot dengan Sodom dan Gomoranya. Apa artinya ada makan dan minum? Ada pesta pora yang begitu meningkat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dunia hari-hari ini betul sedang mengalami penderitaan. Dunia hari-hari ini sebetulnya betul sedang menghadapi krisis. Tapi kalau kita mau jujur, dunia hari-hari ini juga dunia yang berpesta. Kenapa saya sebut berpesta? Karena rumah perjudian semakin banyak, semakin dibuka. Rumah pelacuran semakin hari semakin banyak dibuka. Kita lihat tempat-tempat pesta mulai semakin hari semakin dikunjungi orang. Diskotik, karaoke, apapun namanya, tempat-tempat orang berpesta, meluapkan kebahagiaannya, minum mabuk dengan wanita-wanita, dengan perzinahan, menjadi tempat yang semakin ramai, semakin dikunjungi orang, semakin banyak dibuka. Kenapa? Karena memang Alkitab sudah menubuatkan bahwa sebelum kedatangan Kristus kedua kali akan terjadi dunia ini seperti zaman Lot, yaitu orang lebih mencintai pesta, menghambur-hamburkan uangnya hanya demi kenikmatan sesaat, bahkan kemudian dapat menghancurkan hidupnya. Bayangkan orang sudah beli mahal-mahal yang namanya ekstasi, yang namanya putau, yang namanya sabu-sabu, yang namanya narkotik, obat terlarang. Apa yang dia dapat bukan sesuatu yang baik. Apa yang dia dapat bukan sesuatu yang menyehatkan, tapi yang justru dia dapat adalah sesuatu yang menghantar dia lebih cepat masuk neraka. Sebagai hamba Allah, saya harus tegas bilang hidup Kristen, jangan hambur-hamburkan uangmu sembarangan untuk kesenangan, kenikmatan sesaat, karena engkau harus mempertanggungjawabkan segala sesuatunya, karena segala berkat yang kau terima semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Berarti setiap kita harus sadar bahwa Tuhan, kalaupun ada sesuatu dalam hidup saya harus bersyukur pada Tuhan. Saya harus jadi berkat, saya harus mengulurkan tangan saya kepada orang yang miskin, saya harus menolong orang yang membutuhkan pertolongan, bukan untuk berpesta pora demi kesenangan kedagingan semata. Apalagi yang terjadi di zaman Lot. Yang kedua, dikatakan pada ayat yang ke-28 tadi, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual. Berarti ada tingkat penguasaan ekonomi. Selalu lihat hari-hari ini, ekonomi menjadi sesuatu yang terus diperhatikan orang. Dolar naik, dolar turun, dolar sama dengan euro, yen turun, yen naik. Tingkat perdagangan dunia selalu hari-hari ini menjadi sesuatu yang dikejar oleh orang. Orang selalu ingin tahu perubahan stock market, perubahan saham. Orang ingin tahu perubahan dolar. Kenapa? Karena
ekonomi menjadi fokus kehidupan manusia, dan Alkitab bilang kan, membeli dan menjual, ya kan. Nah ini yang akan terjadi, bahwa manusia udah mulai semakin hari fokusnya bukan lagi kepada penyembahan, fokusnya bukan lagi bagaimana dekat dengan Tuhan, tapi uang, ekonomi, harta telah menjadi fokus. Itu yang terjadi di zaman Lot. Ada tingkat pesta pora yang luar biasa, ada penguasaan terhadap ekonomi menjadi sumber segala sesuatunya. Dan yang ketiga, kalau sudah lihat pada ayat yang ke-28 juga dikatakan mereka menanam dan membangun, yaitu ada tingkat kemajuan pembangunan, di mana-mana pembangunan, di mana-mana pembangunan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau jujur, kita seperti ada di masa itu. Kenapa saya bilang kita ada di masa itu? Karena memang dunia ini dunia yang sedang berpesta pora. Dunia ini adalah dunia yang sedang dikuasai oleh ekonomi. Semua pandangan manusia sedang tertuju pada perubahan ekonomi. Dan yang ketiga, dunia ini memang dunia yang disebut sebagai dunia pembangunan. Kenapa? Karena kita lihat gedung-gedung, kita lihat segala sesuatunya, transportasi, segala sesuatunya mulai dibangun di muka bumi ini. Demi apa? Demi kebahagiaan manusia. Demi apa? Demi ketenangan umat. Tetapi semakin dibangun, sebetulnya dunia semakin goncang, dunia semakin tersisih, semakin banyak orang yang tertekan, semakin banyak orang yang tersingkirkan, semakin banyak orang-orang yang merasa lebih kaya dan mempermainkan segala sesuatunya. Ini saatnya buat kita untuk berkata, zaman Lot ini adalah zaman berbahaya. Kalau saya tidak berlindung pada firman Allah, kalau saya terus mau ikuti irama dunia ini, satu saat saya akan hancur dan binasa. Tapi kalau saya bersandar teguh pada firman Tuhan, maka dimanapun saya berada, saya akan melihat keselamatan, pertolongan, kekuatan dari Tuhan. Bahkan ketika Yesus menjemput saya akan bersama dengan dia dalam kemuliaannya. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saya ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara yang mungkin sedang merasa bahwa aduh Tuhan, jangan-jangan saya sudah hidup duniawi seperti pada zaman Lot. Saya tidak mau tertinggal, saya tidak mau jadi istri Lot yang akhirnya dihukum oleh Tuhan, tapi saya mau hidup dalam kebenaran yang berjalan dalam tuntunan firman Allah, menghadapi segala sesuatu sesuai dengan iman yang dikaruniakan kepada saya. Kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap pendengar sekalian yang sedang dalam pergumulan. Mereka yang taruh tangan kanan di dada karena mungkin persoalan yang sedang mereka hadapi, karena mungkin tekanan demi tekanan, bujuk rayu dunia ini telah menyeret kami seperti kami hidup pada zaman Lot. Tetapi melalui program ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan kehidupan kami sehingga kami boleh bangkit dan melihat kemuliaan kuasa Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, rumah tangga dipulihkan, orang-orang muda dikuatkan, para pengusaha, para pedagang diberkati senantiasa, karyawan-karyawan senantiasa melihat berkat Tuhan, dan kami semua berjalan dalam kebenaran oleh kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, imani apa yang sudah kita doakan, karena kita tahu Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Kita tetap kuat dalam segala perkara, kita bersemangat, bersuka cita. Jangan lupa, jadikan hari ini harinya